Jadi dalam konteks ini seperti yang judul besarnya tadi, yakni program kreativitas mahasiswa. Jadi memang kegiatan ini diprakarsai oleh mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi di sini dosen pembimbing itu lebih kepada yang membimbing, menggait mahasiswa kira-kira ide dan kreativitas yang mereka miliki itu bagusnya nanti diarahkan ke program-program yang seperti apa. Jadi jangan pula kebalikan bahwa ini adalah program dosen dan mahasiswa yang mengerjakan, tapi Kemendikbudristek itu membuka program ini untuk mengajak para mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif terhadap ide-ide yang mereka miliki. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini apa itu cerdas? Cerdas ini sedikit saya mau bahas tentang item-item yang seharusnya dimiliki oleh seorang mahasiswa. Yang pertama, cerdas. Cerdas itu apa? Kemampuan yang terkait dengan cara berpikir yang konvergen dan mampu memberikan jawaban yang tepat dalam suatu permasalahan atau persoalan. Inovatif. Inovatif yang seperti apa yang harus dimiliki mahasiswa? Yakni kemampuan yang terkait dengan cara berpikir yang divergen, yaitu mampu memberikan alternatif jawaban yang sebanyak mungkin untuk memecahkan suatu masalah. Kan kadang-kadang mahasiswa itu apa ya, idenya banyak nih, tapi mereka bingung nih kira-kira idenya ini pasnya kemana gitu. Atau kita berikan satu problem, mereka tahu nih memberikan solusi terhadap problem tersebut, tapi bingung mulainya dari mana gitu. Nah, disitulah program ini hadir. Lalu yang terakhir adalah kreatif. Berpikir kreatif berarti melihat sesuatu seperti orang lain, akan tetapi dapat memikirkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Artinya kreatif di sini tuh bukan berarti mahasiswa itu harus mengembangkan suatu hal yang berbeda, tidak. Tapi sesuatu yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda, seperti itu. Jadi sesuatu yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Itu sudah dikatakan suatu kreativitas. Baik, nah di sini saya sedikit mau menjabarkan apa sih perubahan skema pada program kreativitas mahasiswa di tahun 2021 ya Bapak Ibu. Nanti tips dan triknya akan disampaikan oleh Ibu narasumber karena lebih spesifik. Nah, di sini saya mau menjabarkan kira-kira apa sih bedanya yang sebelumnya dengan yang sekarang itu, program-program apa yang diberikan dan yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Nah, terkait kegiatan mahasiswa. Nah, pada tahun 2020 itu ada namanya skema PKM penelitian. Nah, pada tahun 2021 ada sedikit perubahan, yakni menjadi PKM riset. Ini saya ambil dari panduan PKM mahasiswa tahun 2021, panduan yang terakhir. Kalau saya lihat di sini lebih ke judul ya, atau istilah saja yang dibedakan. Yang pertama penelitian di 2020, di 2021 berbeda jadi riset. Ubah kalimat katanya. Di sini yang kedua program yang diberikan yakni pengabdian kepada masyarakat atau diistilahkan dengan PKMM. Nah, di tahun 2021 berubah jadi PKMPM. Kembali lagi, nomenklaturnya saja yang berubah. Lalu PKM penerapan teknologi, PKMP. Di sini berubah menjadi PKM penerapan IPTEK, PKMPI. Lalu PKM gagasan futuristik konstruktif, nah, yang dimana tahun 2020 atau tahun sebelumnya itu awalnya mengajukan video saja untuk dinilai. Jadi mahasiswa itu buat video kreatif mengenai gagasan futuristik konstruktif yang mereka punya, lalu nantinya video tersebut dinilai untuk dapat insentif terhadap video yang mereka buat. Nah, ternyata pada tahun 2021 masih sama, tapi prosedurnya berbeda. Tidak lagi buat video dulu, tapi mengajukan proposal pendanaan dulu. Baru jika didanai, barulah dibuat videonya. Nah, seperti itu. Kalau tadi di awal, ada video dulu, dinilai, didanai. Dapat insentif. Kalau sekarang, buat proposal dulu terhadap video yang mau dibuat. Kalau lolos, nah video tersebutlah baru dibuat. Dan yang berasal dari proposal yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu. Nah, prosedurnya saja yang berbeda. Baik. Nah, di sini juga saya berikan sampaikan juga kriteria PKM 2021 ya, Bapak Ibu. Yang pertama PKM riset, yang mana inti kegiatannya itu pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Nah, kriteria keilmuannya adalah sesuai bidang ilmu atau lintas bidang boleh atau malah dianjurkan. Sama seperti PKM dosen, ya memang
mewajibkan untuk multidisiplin ilmu, PKM mahasiswa juga seyogianya multidisiplin ilmu. Nah, di sini pendidikan strata S1, lalu anggotanya mahasiswa, artinya tim tersebut itu terdiri dari 3-5 orang mahasiswa. Pendanaannya itu intervalnya 5-10 juta, jadi maksimumnya 10 juta. Saya rasa ini sedikit berkurang daripada yang tahun sebelumnya ya, kalau tidak salah. Tahun sebelumnya kalau tidak salah 15 juta, nanti mohon koreksi ya Ibu narasumber kedua. Lalu luaran apa yang diharapkan dari PKM riset? Luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. Nah, karena istilahnya PKM riset, berarti mahasiswa itu melakukan penelitian. Seperti itu ya Bapak-Ibu. Lalu program kedua adalah PKMK. PKMK itu kewirausahaan kalau saya tidak salah. Nah, di sini produk iptek sebagai komunitas usaha mahasiswa. Jadi seperti UMKM tapi versinya versi mahasiswa. Yang develop itu adalah mahasiswa. Nah, di sini tidak terikat bidang ilmu. Jadi tidak ada kaitan antara produk yang mau dibuat dengan keilmuan mereka, tidak terikat sama sekali. Jadi bisa saja nanti mahasiswa komputer bikin usaha tentang empek-empek durian misalkan, tidak masalah gitu. Nah, karena memang tidak ada kriteria keilmuan untuk program PKMK. Untuk mahasiswanya juga strata S1, anggotanya 3-5 mahasiswa, dananya juga sama 5-10 juta, laporan kemajuan, laporan akhir, dan produknya menjadi luaran. Jadi kalau misalkan ada produknya makanan, ya makanan itu nanti yang dijadikan penilaian untuk luaran kegiatan PKMK. Lalu PKMPM. PKMPM ini pengabdian masyarakat. Ini juga kurang lebih sama seperti PKM dosen. Jadi kegiatan di masyarakat. Apa intinya? Solusi iptek, teknologi manajemen bagi mitra non-profit. Nah, berarti mahasiswa memberikan ide atau solusi terhadap masalah masyarakat yang juga tidak terikat bidang ilmu. Jadi tidak harus mahasiswa farmasi atau mahasiswa kesehatan masyarakatnya yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, tidak juga gitu. Atau mahasiswa komputer mau melakukan pengabdian masyarakat yang berkenaan dengan aplikasi komputer, tidak juga. Tapi boleh juga lintas bidang. Untuk mahasiswanya tetap pendidikan strata S1, dananya 5-10 juta, jumlah mahasiswa juga tetap 3-5 mahasiswa, luarannya sama, laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk program. Kalau misalkan mahasiswa itu memberikan alat, maka produknya itu nantinya akan dinilai oleh reviewer. Nah, PKMPI ini solusi iptek, teknologi manajemen bagi mitra profit, ya. Sesuai bidang ilmu, lintas bidang ilmu juga diperbolehkan, malah dianjurkan. Untuk pendidikannya strata S1, mahasiswanya 3-5 mahasiswa, dananya juga 5-10 juta, luarannya juga sama seperti PKMPF. Nah, PKMKC, karya cipta ya, karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Nah, ini juga sesuai bidang ilmu, contohnya misalkan mahasiswa di kafe atau mahasiswa desain interior atau mahasiswa seni dan sebagainya, yang dia menghasilkan sebuah karya yang konstruktif dan memiliki fungsi terhadap karya tersebut, maka bisa mengikuti program PKMKC, yang mana dia juga sesuai bidang ilmu, pendidikannya strata S1, dananya juga 5-10 juta, mahasiswanya 3-5 mahasiswa, luarannya juga laporan kemajuan, laporan akhir, prototype, atau produk fungsional. Nah, PKM-GFK yang tadi disampaikan bahwa membuat video di awalnya ya, di sini itu isu tentang sustainability development, dan isu nasional atau isu yang terkait. Jadi kurang lebih mahasiswa memberikan atau menyusun suatu proposal yang berkenaan tentang isu-isu yang tadi disampaikan, bahwa misalkan sekarang itu isu yang lagi tren itu adalah mengenai penanganan COVID gitu. Nah, mahasiswa bisa memberikan poin-poin apa kira-kira yang ingin disampaikan dalam bentuk video. Namun pada tahun 2021 kan dia tidak buat video dulu, tapi buat proposal dulu. Jadi yang tadinya ingin dibuat dalam bentuk video disampaikan terlebih dahulu dalam bentuk proposal. Jika nanti lolos dan didanai, baru nanti dibuat atau disajikan dalam bentuk video interaktif. Nah,
untuk kriteria keilmuannya diperkenankan untuk berbeda bidang ilmu. Lebih dianjurkan lintas bidang ilmu. Pendidikan juga S1, anggotanya 3-5, dananya 5-10 juta. Nah, laporan kemajuan, laporan akhir, dan video yang diunggah ke YouTube itu merupakan luarannya. Jadi nanti kalau sudah didanai, video yang sudah dibuat, diunggahlah ke YouTube. Kalau tahun sebelumnya kan tidak, videonya sudah diunggah ke YouTube. Nah, linknya itu nanti akan dinilai oleh reviewernya sesuai atau tidak dengan kriteria-kriteria untuk kategori PKM GFK. PKM GT dan PKM AI ini lebih ke insentif. Jadi dapat insentif berbeda dengan PKM yang sebelumnya. Di mana kalau PKM GT itu adalah gagasan, berarti dia sifatnya seperti karya tulis yang memuat ide berupa konsep. Ya, konsep yang sifatnya ada kaitannya dengan perubahan di masa depan. Nah, ini juga tidak terikat ilmu. Insentif yang akan didapatkan oleh mahasiswa itu sekitar 3 juta. Jadi langsung, jadi mahasiswa itu tidak melaksanakan kegiatan apapun ketika nanti proposalnya itu, karya tulisnya itu didanai, maka mahasiswa tersebut dapatlah insentif 3 juta. Yang mana nanti artikel ilmiahnya memuat konsep perubahan atau pengembangan. Nah, itu luarannya. Artinya nanti ketika artikel tersebut ditulis oleh mahasiswa dan didanai, berarti artikel tersebut itu lolos karena memuat konsep perubahan atau pengembangan. Yang terakhir, PKM AI, artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Bedanya dengan PKM GT, kalau PKM GT itu kan dia secara general ya, tidak ada kaitannya dengan mata kuliah atau riset yang berkenaan dengan bidang keilmuan. Jadi lebih kepada pendapat-pendapat, pandangan mahasiswa yang diramu dalam satu bentuk artikel yang diberikan juga penguatan-penguatan dari studi-studi relevan, referensi relevan terkait pandangan kita. Sedangkan PKM AI itu artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Contoh, mahasiswa tersebut melakukan riset bareng dosennya, riset mandiri dengan dosennya. Nah, hasil riset tersebut itu dimuat disajikan dalam bentuk artikel ilmiah, bisa dimasukkan dalam program PKM AI. Atau hasil dari kegiatan PPL atau program pengajaran lapangan untuk mahasiswa kependidikan, atau KKN, kuliah kerja nyata, kan ada programnya oleh mahasiswa. Nah, kegiatan dari KKN atau PPL tadi itu bisa diramu, hasil kegiatan tersebut bisa ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, itu kan dia relevan dengan kegiatan akademik mahasiswa. Kalau PKM GT tadi dia tidak perlu relevan, tidak ada masalah. Nah, jadi karena dia harus relevan, maka harus sesuai bidang ilmu. Nah, kolaborasi bidang ilmu boleh. Misalkan riset tersebut merupakan riset yang berkenaan dengan pendidikan dan teknologi. Nah, kebetulan mereka satu tim nih dalam program KKN misalkan, dan mereka melakukan studi di situ. Nah, itu bisa diangkat hasil kegiatannya itu dalam bentuk program PKM AI. Nah, dananya juga sama dengan PKM GT, hanya diberikan insentif jika nanti artikel tersebut lolos didanai. Luarannya sudah pasti adalah artikel ilmiah. Nah, untuk PKM riset sampai PKM GFK dan PKM GT, tambahannya itu masuk nanti dalam kategori PIMNAS, atau nanti the bestnya yang terbaik itu nanti akan masuk dilaga lagi di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS. Ya, merupakan salah satu ajang bergengsi bagi para mahasiswa ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk poin yang bintang 3, jadi yang anggota mahasiswa ini adalah yang memang belum sarjana. Jadi janganlah diambil mahasiswa yang sudah ujung-ujung semester. Seperti itu. Takutnya ketika nanti kegiatan tersebut didanai, tahun depannya mahasiswa tersebut sudah lulus. Nah, jadi kalau bisa di semester yang masih tidak rawan lah untuk dia lulus. Tapi jangan pula gara-gara namanya masuk, terus kita suruh dia untuk, udah Ananda nggak usah lulus dulu ya, pending dulu lulusnya, kan nggak mungkin. Iya kalau lolos, kalau tidak lolos kan rugi dia. Oke. Nah, itu tentang kriteria umum. Ini kriteria karakteristik umumnya, ya Bapak Ibu. Ini juga saya ambil dari buku panduan, di mana PKM riset itu terbagi menjadi 2 kelompok. Riset eksakta, ini seperti sains, fisika, kimia, biologi, farmasi, kesehatan yang sifatnya itu lab, dan sosial humaniora.
Nah, kalau PKM riset eksakta itu meliputi penelitian yang hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, desain produk atraktif, ataupun identifikasi senyawa kimia aktif. Sedangkan untuk yang sosial humaniora itu lebih condong kepada perilaku sosial, pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, baik yang berkaitan dengan kearifan lokal maupun yang kontemporer. Jadi bisa disesuaikan nanti dengan bidang keilmuan mahasiswanya dan ketertarikan mahasiswanya terkait riset yang akan dijadikan sebagai proposal untuk dimasukkan ke PKM riset. Nah, untuk PKMK, sedapat topik tidak dibatasi. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa ini tidak dibatasi oleh bidang keilmuan, siapapun bisa mengikutinya, sehingga apapun yang topik yang mau diangkat tidak terbatas. Yang penting dapat dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Nah, di sini juga diberikan saran bahwa judulnya tidak menggunakan akronim, artinya tidak menggunakan singkatan yang bukan umum. Misalkan seperti kita mau mengembangkan tentang usaha makanan, terus usaha makanannya kita berikan istilah yang orang tidak tahu istilah tersebut. Hanya kita saja yang buat istilah tersebut. Ya boleh-boleh saja, tapi berikanlah kepanjangan dari istilah tersebut di judulnya. Nah, lalu PKMK tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Ini alhamdulillah kalau di kampus saya tahun kemarin, kalau tidak salah tahun kemarin atau tahun ini saya lupa, itu lolosnya di PKMK. Nah, judulnya kalau tidak salah saya tentang keripik hitam, itu saya lupa. Pokoknya ada black-blacknya gitu. Jadi padahal mereka itu bukan mahasiswa yang berkaitan dengan penjualan yang bukan mahasiswa dengan latar belakang ekonomi, tapi ada juga mahasiswa komputer, ada juga mahasiswa hukum. Jadi tidak masalah, artinya tidak dibatasi lah siapapun yang mau ikut serta di program PKMK. Nah, untuk PKMPM sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian, hampir sama dengan PKMK. Lalu juga bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan mahasiswanya selama ini itu turut serta dalam PKM dosen, nah mereka pasti akan bukan sesuatu hal yang baru bagi mereka terkait kegiatan PKM-PM gitu. Artinya, ketika nantinya mereka terjun ke lapangan, mereka sudah tahu seperti apa sih prosedural kegiatan pengabdian masyarakat itu di lapangan gitu. Karena memang PKM dosen itu memang mewajibkan untuk mengikut sertakan mahasiswa atau melibatkan partisipasi mahasiswa. Jadi bahasanya itu seperti ajang uji coba mahasiswa lah. Nantinya ketika siswanya mengikuti PKM mahasiswa, skema PKM-PM tidak kaget lagi. Nah, cuman bedanya dengan kegiatan yang sebelum-sebelumnya atau program yang lain, untuk PKM-PM itu wajib di sini ya, wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Kan sama dengan skema PKM dosen. PKM dosen juga wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan. Jika masyarakatnya merupakan masyarakat umum yang bukan pemerintahan desa, maka dapat ditandatangani yang bukan mitranya. Sebagai mitra bukan kepala desa atau kepala RT. Maksudnya, maka yang bertanda tangan sebagai mitra bukan kepala desa atau kepala RT, tetapi kelompok yang akan memperoleh manfaat program. Misalkan mahasiswanya ingin melakukan pengabdian pada masyarakat kepada kelompok ibu pengajian misalkan, atau kelompok ibu-ibu perwiritan misalkan. Nah, itu kan tidak ada kaitannya dengan kepala desa. Maka siapa yang menandatanganinya? Menandatanganinya sudah pasti ibu ketua kelompok tersebut. Kecuali kalau misalkan yang berkaitan PKK atau posyandu itu kan dibawa dari perangkat desa. Nah, itu sudah pasti harus diketahui oleh kepala desa atau perangkat desa setempat. Nah, untuk PKMPI juga sama, tidak dibatasi, namun dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian, bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha, baik usaha mikro sampai perusahaan besar, yang mana nanti berorientasi pada profit, seperti
bidan yang ingin memiliki klinik bersalin, petani yang ingin agar hasil usaha taninya memiliki profit yang lebih baik, nelayan, pedagang jamu gendong, dan lain sebagainya. Nah, solusi tersebut yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. Jadi, sedikit mirip-mirip dengan PKM dosen, artinya mahasiswa itu nantinya akan memberikan solusi. Kalau tadi PKM PM kan tidak langsung atau tidak bermuara ke pemberian solusi. Tapi kalau PKMPI ini lebih khusus untuk kira-kira mahasiswa itu solusinya apa ya ketika nantinya memiliki masyarakat yang akan dijadikan calon mitra untuk menyelesaikan masalah mitra tersebut. Misalkan petani, mereka beberapa hari atau beberapa kali gagal panen nih. Karena apa? Misalkan, karena pupuknya nih nggak sesuai. Misalkan seperti itu. Atau pengairannya yang tidak pas. Nah, mahasiswa melakukan studi lalu berembuk dengan calon mitra, kira-kira apa yang mereka butuhkan ini untuk menyelesaikan persoalan mereka. Kami butuh alat lab, misalkan alat pengairan yang lebih baik lah daripada yang punya kami, atau pupuk lah, atau alat yang memang mendukung pemecahan masalah yang dialami oleh mitra. Jadi pada PKMPI tersebut juga wajib adanya atau wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan bekerja sama seperti PKM-PM. Sedangkan PKM-KC dan PKM-GFK sama seperti PKM-KC itu dia mengkreasikan sesuatu yang baru ya, dan juga karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan kebermanfaatan langsung, nggak ada masalah gitu. Namun yang menjadi concern utama PKM-KC itu tidak boleh meniru produk existing baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kecuali memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Jadi misalkan kita mau memberikan desain packaging misalkan atau desain produk. Nah, kita tidak boleh melakukan plagiasi terhadap desain produk di luar gitu. Mau itu dari segi akronim nama produknya, mau itu dari segi tampilan produknya, itu tidak boleh. Tapi jika ingin mengembangkan, misalkan ini contohnya ada produk kopi misalkan, kopi Sidikalang misalkan ya, mau didesain lah packagingnya, produknya, desain kemasannya seperti itu. Nah, kopi Sidikalang itu dia sudah punya branding, bentukannya seperti ini. Nah, kita mau mirip-mirip seperti itu, tapi kita modifikasi lagi jadi lebih menarik atau jadi lebih kekinian, itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau plok-ngemplok, ya bahasa orang Medan ya, sama persis cuma beda warna atau cuma beda font, itu nggak bisa, tidak boleh. Nah, untuk PKM GFK, ya, memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya. Memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan sustainability development di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Ini tadi ingin melihat apakah mahasiswa Indonesia itu kreatif dan inovatif dalam memandang permasalahan global. Misalkan apa yang lagi happening COVID, apalagi yang lagi happening vaksinasi. Mengapa program vaksinasi di Indonesia ini tidak optimal, apa yang menjadikan alasan program vaksinasi ini tidak maksimal, bagaimana proses penyalurannya. Malah ada lagi isu yang beredar bahwa vaksin tersebut berbayar, atau ada lagi isu yang beredar bahwa ada yang disuntik vaksin kosong. Nah, itu kan sesuatu hal yang sifatnya global dan memang menjadi masalah umum di masyarakat yang sedang tren. Nah, itu bisa diangkat oleh mahasiswa untuk diberikan pandangan dari sudut pandang mereka sebagai mahasiswa nih, the next generation nih, generation Z ya kalau kita sekarang bilangnya. Itu gimana memandang itu? Kadang kan mahasiswa itu memberikan ide itu cuma di media sosial, di Twitter, di Instagram, di Facebook, yang sifatnya ya cuma sekedar begitu saja pendapatnya gitu. Adalah beberapa segelintir mahasiswa yang berani untuk menulis pendapatnya di koran, surat kabar, maupun di surat kabar yang sifatnya media online. Tapi kan tidak banyak gitu. Dan itu pun selektif kan. Memang mahasiswa yang memang punya punya kesenangan tersendiri untuk menulis. Sedangkan kalau mahasiswa yang lain kan enggak. Dia lebih condong ke hal-hal yang sifatnya
saya lagi kepikiran tentang ini, tulis di media sosial. Padahal sebenarnya ide yang dia sampaikan di media sosial itu ide yang bagus. Nah, disitulah peran dosen pembimbing untuk ayo keluarkan ide kamu dan kaitkan dengan tren dan masalah global yang sedang dihadapi oleh kita di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, untuk PKM AI dan PKM GT yang tadi saya sampaikan yang diberikan insentif ya artikel ilmiah pasti yang mana bertujuan memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Nah, kalau saya tidak tahu kapan mulai peraturannya, tapi sekarang kan mahasiswa jika sudah selesai studi sarjananya atau syarat dari dia mengikuti sidang, maka atau syarat dari mahasiswa tersebut dapat wisuda kan wajib untuk mempublikasikan hasil riset skripsinya dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional atau jurnal lokal yang dikelola oleh universitasnya masing-masing. Nah, itu kan juga salah satu kalau saya katakan pemacu bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum di level itu. Misalkan mahasiswa semester 3, mahasiswa semester 4, semester 5 yang belum merasakan bagaimana sih menulis artikel ilmiah, sedangkan mereka punya ide riset atau mereka punya hasil riset sebelumnya dengan teman-temannya. Nah, di sinilah pemerintah, kementerian memberikan sarana, memberikan jalan dengan membuka program PKM AI. Seperti saya katakan tadi, hasil-hasil risetnya itu bisa berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, yang sifatnya studi kasus atau praktik lapangan, atau hal-hal yang mungkin secara tidak langsung, misalkan Bapak Ibu melakukan proses pengajaran dengan memberikan studi-studi kasus kepada mahasiswa. Misalnya seperti saya basic pendidikan. Misalkan saya mengajar di mata kuliah research statistik penelitian di mahasiswa pendidikan misalkan. Nah, saya berikan nih studi kasus. Nah, misal kita masuk di materi tentang uji hipotesis misalkan atau uji validasi instrumen penelitian. Nah, coba kalian lakukan nih riset uji coba kecil-kecilan dari instrumen yang kalian kembangkan ke lapangan, ke siswa yang memang mau kalian targetkan, lalu kalian lakukan uji analisis, apa hasilnya, lalu kaitkan nantinya dengan materi kita. Nah, itu kan riset yang yang kecil-kecilan yang sebenarnya itu sudah di-create oleh dosen dan mahasiswa tinggal mengerjakan saja. Nah, hasil dari itu juga bisa diangkat menjadi suatu artikel ilmiah yang bisa juga dimasukkan di program PKM AI. Jadi tidak usah yang terlalu ribet-ribet sih Bapak Ibu, tidak yang seperti riset dosen, tidak. Tapi riset yang sederhana tapi memang hasilnya itu ada. Lalu PKMGT. Nah, PKMGT itu meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, perubahan konsep atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, futuristik, jangka panjang, dan tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Kurang lebih itu tentang karakteristik umum PKM 2021. Terakhir sebelum saya akhiri, nah di sini alur dari kegiatan PKM. Ini juga saya ambil dari panduan PKM 2021, di mana PKM riset baik itu eksak maupun sosial humaniora, wirausahaan, pengabdian masyarakat, PIK, CKFK, dan GT itu nanti akan bermuara ke PIMNAS. Nah, nanti di sinilah akan diadu kembali oleh seluruh jagoan-jagoan universitas lain yang kira-kira nanti siapa yang akan mendapatkan reward dari kegiatan PIMNAS ini. Nantinya hasil PIMNAS ini akan dipublikasikan di e-proceeding. Sedangkan PKM AI nanti muaranya kemana? Ke e-jurnal atau jurnal ilmiah. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait tentang selayang pandang program kemitraan, program kreativitas mahasiswa. Karena barusan tadi malam saya dijapri sama salah satu dosen, dia bertanya, Bu Rahmi, gimana sih PKM itu? Jadi PKM boleh tunjukkan Bu, PKM dosennya seperti apa? Ibu mengambil PKM yang seperti apa? PKM TK, PKM PK? Lah, saya bingung loh. Tidak ada Bu kategorisasi PKMT, PKMP dalam PKM dosen gitu. Artinya kan di sini masih banyak kita para dosen yang tidak bisa membedakan antara mana itu program kemitraan masyarakat atau Abdimas atau PKM-nya dosen, mana itu program kreativitas mahasiswa. Dan mudah-mudahan dengan saya memberikan selayang pandang ini, sedikit banyak Bapak Ibu dapat informasi terkait apa itu program kreativitas mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa sekali penyampaian yang telah disampaikan oleh Ibu kita, Sri Kandi kita dari Sumatera Utara, Ibu Rami Ramadhani, MPD.